Sama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa Bapak Ibu, untuk memulai kajian kita malam hari ini ada sambutan. Malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Arif Jamali. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak, kalau ngelihat perwajahannya Mas cocok ya. Mas Lukman Tifa Perwira. Yang saya hormati, kalau ini Bapak tentu, Bapak Purwadi. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian peserta Muhammadiyah Widyo. Pada malam hari ini kita sudah memasuki ke 100 seri yang ke 176. Berarti sudah 176 malam Muhammadiyah Widyo ini setiap malam menyapa para jamaah Zoomiyah, para santri-santri baik yang di shelter yang sudah selesai isolasi, yang sudah sehat, maupun Bapak Ibu sekalian yang ya tetap sehat sehingga setiap malam bisa mengikuti acara Muhammadiyah Widyo ini. Kita bersyukur bahwa kita dalam kondisi sehat walafiat. Pimpinan wilayah Muhammadiyah, tadi saya mendampingi Pak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Gita Danu Pranata, meresmikan shelter yang ke berapa ya, yang ke setelah PPA, Unires, UMY, UAD, dan terakhir shelter PKU Muhammadiyah Kabupaten Bantul atau MCCC Kabupaten Muhammadiyah Kabupaten Bantul. Lapangan futsal itu lalu kemudian ditata, kemudian menjadi shelter untuk yang OTG COVID-19, yang terpapar COVID-19 lalu kemudian OTG. Semakin ke sini kan berita tentang COVID-19 ini, klaster keluarga itu semakin banyak karena memang yang OTG kemudian berada di rumah. Nah, kalau rumahnya gede, besar gitu, itu memungkinkan untuk kemudian melakukan isolasi mandiri di rumah. Tetapi kalau tidak, maka harus cari tempat. Nah, punya pemerintah terbatas, Muhammadiyah hadir untuk kemudian memberikan solusi bersama Lazismu, MCCC, PKU Kabupaten Bantul tadi, lalu kemudian mendirikanlah shelter. Pak Gita tadi juga menyampaikan bahwa selain kesehatan, shelter kita itu juga harus diimbangi dengan kekuatan iman, tetapi pada saat yang sama juga tentang psikologi, tentang bagaimana menata hati ini. Karena pengalaman kita yang berada di MCCC mendampingi yang terpapar COVID, yang mendampingi program-program problem COVID ini tidak hanya problem-problem kesehatan, tetapi juga sudah mulai masuk ke problem-problem psikologis. Nah, malam ini atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan terima kasih
kepada Mas Lukman yang sudah mau berbagi ilmu. Temanya berdamai dengan resiko dan ketidakpastian. Ini temanya menarik ini, berdamai dengan ketidakpastian, berdamai dengan resiko. Bagaimana? Sekali lagi terima kasih Mas Lukman bisa memberikan pencerahan kita pada malam hari ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Nasrul minallah fatkum qori fabasiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Arif Jamali atas sambutannya malam hari ini, tentunya juga sebagai pengawas dan pengawal kita setiap malamnya juga, insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berikutnya kita masuki ruang kajian kita. Materi kita malam hari ini sangat menarik Bapak Ibu, yakni berdamai dengan resiko dan ketidakpastian. Yang akan diisi oleh Bapak atau Mas ya, Bapak saya manggilnya Bapak Aceh lah, Lukman Tifa Perwira MPSI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seluruh salahu bihuda wa dinil haq, wa dinil kulih, wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Isumiyah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami di sini bisa bertemu dalam tatap maya ya, dalam forum ini pertama kalinya alhamdulillah diberi kesempatan oleh Pak Purwadi untuk bersilaturahmi ke pesantren Covid Muhammadiyah yang dikelola oleh Muhammadiyah MCCC ini, MCCC. Alhamdulillah suatu kesempatan yang istimewa bagi kami karena bisa bertemu langsung ya dengan sosok-sosok individu yang luar biasa ya, yang terus semangat dan saling menyupport, ya, saling memberikan dukungan sosial ini yang tentu saja sangat dibutuhkan ya, difasilitasi oleh Muhammadiyah untuk tidak hanya yang berkumpul bersama begitu ya, tetapi diberikan asupan ya, nutrisi yang bergizi baik secara fisik maupun spiritualnya. Dan alhamdulillah luar biasa bisa 170 ya Pak, 170 kali pertemuan non-stop tidak putus, ini luar biasa. Saya mengiranya hanya 2 kali seminggu saja ya, ternyata itu yang psikologi saja ya. Yang kesehatan ternyata setiap hari. Nah, ini luar biasa ya. Bisa luar biasa sekali. Dan alhamdulillah untuk pertama kalinya bisa bersilaturahmi dan kami menyapa Bapak Ibu di sana di berbagai lokasi. Semoga tetap semangat, tetap sehat, tetap ya, nanti kita akan berdiskusi ya, saling sharing begitu. Semoga tetap menjaga semangat kita ya, dalam menghadapi permasalahan yang kita hadapi bersama ini. Bapak Ibu rahimakumullah, tema yang kami ambil pada malam hari ini ya, tadi sempat disinggung oleh Mas Abdul selaku moderator dan juga oleh Pak Arif, berdamai dengan resiko dan ketidakpastian. Nah, ini memang topik yang kami ambil karena ketika diminta oleh Pak Pur ini untuk berbagi begitu, saya mikir topik apa kira-kira yang bisa kami angkat di sini gitu. Dan kebetulan juga memang saya bertugas di Fakultas Psikologi UAD. Di sana saya mengampu saya psikolog, namun psikolog di bidang industri dan organisasi. Jadi bidang fokus kajian kami adalah perilaku manusia, perilaku individu di setting tempat kerja. Bagaimana meningkatkan performa mereka, bagaimana mengelola stres, mengelola manis dalam konteks setting tempat kerja. Dan fokus riset kami gitu lebih ke bagaimana perilaku orang bekerja di situasi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Beberapa riset terakhir kami kajiannya itu, sehingga saya rasa ini cukup menarik untuk diangkat gitu ya, beberapa hasil riset kemarin, dan
sepertinya relate juga berkaitan dengan apa yang sedang kita hadapi saat ini. Gitu. Ya, ketidakpastian ini ya, kita sekarang sedang mengalaminya. Ini sedikit tadi background ya, perkenalan mengapa topik ini diangkat, karena sesuai dengan minat riset di bidang kajian selama ini dan juga sesuai dengan konteks kita. Dan ini yang sering kita sudah dengar nih Bapak Ibu, kita sedang berada di era VUCA ini, ya. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ini adalah istilah yang sebenarnya dipakai oleh Amerika tahun 90-an dulu pas perang Vietnam gitu ya. Semuanya volatil, sangat mudah bergejolak gitu ya, tidak tahu kapan tahu ada serangan gerilya gitu, volatil, tidak pasti musuhnya di mana gitu, uncertainty, serangan kapan nggak tahu, complexity, kompleks sekali karena mereka perang di perkampungan, perang di tengah-tengah hutan, perang gerilya gitu yang kalau kita bayangkan. Dan begitu juga musuhnya siapa kadang nggak tahu, kadang-kadang pedagang tahu-tahu bawa senapan, sehingga mereka kalah di sana. Nah, ini situasi perang pada waktu itu. Nah, tetapi dibawa ternyata situasi ini muncul kembali di era beberapa dekade ke depan ya, termasuk di 10 tahun belakangan ini ya. Dunia ini menjadi sangat volatil, menjadi sangat cepat bergejolak ya. Ada gejolak di Cina, Amerika bereaksi, ada gejolak di Rusia, Amerika merespon dan seterusnya. Ketidakpastiannya juga tinggi ya. Sesuatu yang bisa ditetapkan hari ini oleh pemerintah bisa berubah besok karena keadaan situasi. Kompleksiti juga tinggi, semua hal saling terkait. Ya. Jadi pejabat, jadi menteri itu bingung sekarang ya, karena semuanya serba kompleks. Ya. Mau ambil kebijakan ini terdampak, mau ambil kebijakan ini pusing gitu ya, ini kompleksiti. Dan juga ambiguity, serba tidak jelas gitu, serba rancu. Nah, kami meneliti bagaimana perilaku manusia di tempat kerja yang VUCA-nya sangat tinggi ini Bapak Ibu, dan ternyata luar biasa ya dinamikanya. Perusahaan yang di bidang teknologi itu kalau kita mungkin bekerja bisa memprediksi 10 tahun lagi akan seperti apa karir kita gitu ya. PT ini akan jadi seperti apa, apalagi yang mungkin PNS, insya Allah sudah ada gambaran masa depan sampai pensiun itu sudah ada planning ya, pensiun sampai golongan berapa dan seterusnya. Tapi ada bagian dari saudara kita yang bekerja itu nggak tahu dalam 1 tahun lagi itu perusahaannya akan jadi seperti apa, tidak tahu, karena bisa jadi bangkrut, bisa jadi dibeli oleh perusahaan yang lebih besar, bisa jadi teknologinya usang. Nah ini yang kami kaji gitu. Sehingga tingkat stresnya juga tinggi. Katakanlah dulu ada perusahaan teknologi ya yang paling erat kaitannya dengan seperti ini. Dulu ada Grab, ada Uber gitu, sekarang sudah tutup gitu. Termasuk teman-teman kita yang bukan pemilik perusahaan tapi karyawan, driver Gojek, driver Grab, gitu. Mereka mengalami ketidakpastian yang sangat tinggi. Mereka nggak tahu, siapa tahu minggu depan Grab, Gojek sudah dilarang atau sudah tidak ada. Nah ini sangat volatil, sangat uncertain, sangat tidak pasti, sehingga tingkat stresnya pun berbeda. Nah ini kami pelajari, gitu ya. Mereka punya strategi-strategi, nah ini termasuk yang akan kita ambil ibrohnya gitu ya, ambil kita pelajaran. Nah, secara umum hal-hal tadi itu tidak disukai oleh manusia gitu ya. Kita tuh pengennya hidup tuh tenang, tentram, pasti begitu. Kita kira ada kepastian, makanya ada konsep tabungan, ada konsep bank, itu adalah karena kecenderungan manusia yang ingin kepastian, serba pasti. Gitu. 5 tahun lagi aku masih punya duit gitu. Besok aku pensiun mau begini begitu. Gitu. Perencanaan hari tua itu adalah kecenderungan alami manusia untuk mendapatkan kepastian, ketenangan. Nah, tetapi kemewahan ini tidak dimiliki oleh semua orang, gitu ya. Nah, ada yang bekerjanya itu yang sangat tidak pasti, gitu. Jangankan untuk menabung untuk hari ini saja apa belum tentu. Nah, ini dinamikanya sangat berbeda, ya. Dinamika psikologisnya orang yang bekerja di tempat yang sangat pasti, yang sangat stabil, established begitu ya, dengan yang sangat dinamis. Ada perbedaan di efek psikologisnya, sehingga ketidakpastian ini menjadi sesuatu yang cenderung dihindari, yang berbahaya, gitu ya. Di persepsi seperti itu, ya. Jangan sampai kita tuh kalau bisa yang pasti-pasti. Misalkan kita jadi orang tua juga anaknya kalau mau bekerja di tempat yang nggak jelas gitu ya, di industri yang
belum jelas, industri hiburan, industri seni gitu. Apa kuwi ra mesti kuwi besok piye gitu. Jadi ya polisi, jadi tentara gitu yang lebih pasti. Nah, ini bentuk ekspresinya di lapangan gitu ya, karena sesuatu yang cenderung kita cari kepastian, ketentraman. Nah, tapi ternyata yang kita harapkan itu juga tidak selalu demikian gitu ya. Sifat lingkungan kita ternyata sangat dinamis tadi. Kita berada di situasi yang sangat volatil, sangat uncertain, sangat cepat berubah gitu. Jadi harapan kita tuh kadang tidak sesuai kenyataan. Apalagi kita nih, masyarakat kita itu nanti kita bahas juga, kita cenderung hidup di situasi yang potensi ketidakpastian sangat tinggi gitu di Indonesia ini. Tadi Pak Pur waktu kita ngobrol-ngobrol tadi sore ya di MDMC gitu, ancamannya sekarang sedang ada berapa gitu di Jogja saja ya, ancaman dari atas ya, di Merapi sedang bergejolak gitu. Kemudian teman-teman di shelter COVID, pengungsian gitu ya, kemudian juga angin ribut, banjir gitu. Beberapa daerah tadi ada yang longsor gitu, sangat VUCA gitu ya, VUCA-nya sangat tinggi gitu. Nah ini tidak bisa kita pungkiri gitu, kita hidup di zaman yang seperti ini, tambah kita di lokasi yang seperti ini, bencana hidrogeologis ya, bencana dari bencana wabah juga ya. Kita ini sangat berpotensi untuk itu ya. Posisi letak geografis kita, potensi bencana kita luar biasa. Nah ini menyebabkan individu kadang merasa khawatir, kecemasan, kegelisahan. Ini sangat wajar gitu ya. Kalau individu yang naturalnya mencari ketenangan, ini situasinya seperti ini. Ya, tetapi ada dalam beberapa kajian ada variasi nih manusia-manusia individu dalam menghadapi ketidakpastian. Ada yang ini para ahli ya, salah satu ahli meneliti dan ada menemukan dua tipologi manusia ini kalau menghadapi ketidakpastian. Ada yang certainty orientation, dia orientasinya yang pasti, pengen yang pasti-pasti tadi. Contohnya tadi yang mungkin yang pengennya hidupnya aman, tenang, jangka panjang itu sudah bisa diprediksi gitu. Mereka kalau menghadapi ketidakpastian cenderung menghindari, ya, cenderung pengennya semua diprediksi, pengen mencari pegangan, pengen mencari itu kisah jani gitu ya, harusnya bagaimana, mencari yang gampang misalkan dengan mencari otoritas, tanya ke orang pintar, tanya ke orang pakar gitu ya. Ini saya harus gimana? Ini orang certainty orientation. Tapi ada juga yang orientasinya ketidakpastian. Mereka lebih toleran terhadap ketidakpastian. Kalau ada situasi yang tidak pasti, mereka ya biasa saja bisa mencari informasi sendiri, berinisiatif gitu ya. Ini harusnya seperti apa? Mencari informasi yang real gitu, yang bisa yang nyata, gitu. Tidak hanya manut gitu ya, manut sumber yang mungkin belum tentu bisa dipercaya. Nah ini contoh ini bukti bahwa studi tentang bagaimana sikap manusia menghadapi ketidakpastian itu sudah banyak gitu ya, ternyata berbeda-beda. Secara budaya pun juga begitu ya. Ini lebih terkenal kajiannya Hofstede. Beliau meneliti ada budaya-budaya itu yang cenderung adaptif, cenderung bisa berdamai dengan ketidakpastian ya, dengan situasi yang berubah-ubah itu santai aja gitu. Nah ini disebut dengan low uncertainty avoidance, tidak menghindar, tidak suka lebih toleran terhadap ketidakpastian. Nah, Indonesia ini termasuk negara yang lebih toleran ya di dalam risetnya ini. Seluruh dunia diteliti, ternyata Indonesia, Singapura, negara-negara ini lebih toleran ya terhadap ketidakpastian. Mungkin karena ya itu tadi kita berada di lokasi banyak bencana gitu. Kemudian pemerintahnya kita tidak bisa berharap sepenuhnya kepada pemerintah gitu. Kita golek pangan dewe gitu ya. Ada kesusahan ekonomi ya kita berjuang sendiri, buka warung, buka apa gitu, tidak bergantung kepada pemerintah, bergerak sendiri gitu, nandur dewe gitu, mandiri. Nah, ini masyarakat yang low uncertainty avoidance. Tapi ada juga yang masyarakat tipenya adalah high uncertainty avoidance. Dia menolak adanya ketidakpastian. Nek dia dalam masa depannya tidak jelas itu mereka cemas gitu. Ini gimana nih? Makanya biasanya kemudian teknologinya maju. Mereka ingin tidak mau kalah dengan ketidakpastian. Mereka tidak mau
kalau jadi orang yang tidak tahu itu tentang masa depan gitu ya. Jadi berusaha untuk mencari solusi bagaimana agar masa depan itu mereka sudah bisa atasi gitu sesuatu di masa depan. Jepang itu juga negara banyak bencana, makanya tidak mau mereka tidak siap gitu. Mereka jadi lebih siap terhadap bencana. Ini ada positifnya juga gitu. Biasanya sistemnya sangat bagus, semuanya terkontrol, semua terencana gitu ya. Di luar negeri itu mungkin di negara-negara maju ada sesuatu yang tidak benar sedikit, ada komplain gitu ya. Dulu pernah kita di asrama gitu ya, di mes mahasiswa itu ada kemebul sedikit, kita bakar sate gitu ya di dormitori gitu. Keluar kebulnya, kita bakar sate di dalam mes gitu. Tetangga sebelah yang orang luar lapor gitu ya, lapor pemadam kebakaran gitu. Jadi dikira ada sesuatu gitu, mengganggu gitu. Kalau kita santai-santai saja, mau tetangga ribut mau apa, santai gitu. Kita lebih santai terhadap ketidakpastian atau sesuatu yang mungkin tidak benar gitu ya. Kalau mereka sesuatu yang tidak pas itu langsung panik. Nah, ini ada respon masing-masing. Tapi Bapak Ibu, yang akan kita kaji pada malam hari ini lebih ke yang sifatnya individu. Bagaimana lebih dalam lagi ketidakpastian, resiko itu yang memang sehari-hari kita hadapi itu sesuatu yang sangat natural ya, sangat fitrah, sangat menjadi melekat ya dari bagian dari diri kita. Ya, dari karakteristik manusia itu memang, nah ini saya mengambil dari kajiannya Dr. Bagus Riono ya, beliau dokter dari Fakultas Psikologi UGM ya, guru kami, pakar psikologi Islam ya, ketua Asosiasi Psikologi Islam sedunia ya bahkan ya. Beliau mengkaji psikologi, mengkaji manusia ya dari sudut pandang Islam, ya, dari referensi-referensi Islam dari ulama-ulama, dari kitab-kitab terdahulu ya, dari kitab-kitab klasik. Ternyata ada karakteristik ini ditemukan ya, persamaannya. Manusia ini punya karakteristik dasar ini. Pertama adalah manusia itu karakternya mereka mempunyai kebebasan untuk memilih, untuk bersikap. Itu mereka bebas ya. Bebas memilih, boleh mau ngapain aja gitu ya, ada kebebasan. Tapi juga punya vulnerability. Mereka itu rentan, lemah. Mereka banyak hal yang tidak bisa dikontrol oleh manusia. Termasuk kapan umur mereka, kapan ada bencana dan apa. Mereka itu sebenarnya lemah ya. Mereka juga menghadapi ketidakpastian. Jadi tiga hal ini menjadi karakteristik manusia dalam kajian psikologi Islamnya Dr. Bagus gitu ya. Dan ini menghasilkan tiga hal ini, bahwa karakteristik perilaku manusia itu cenderung menghindari resiko. Ini dari sudut pandang motivasi ya, mengapa manusia itu bergerak, mengapa manusia itu bekerja, mengapa manusia itu melakukan sesuatu, itu karena ini dasarnya. Mereka menghindari resiko, karakteristiknya. Tapi manusia juga dengan karakteristik tiga tadi, mereka bisa mentoleransi ketidakpastian. Karena mereka menyadari mereka ini lemah, ya, mereka ini vulnerable. Ini tidak bisa mengatur semuanya. Jadi tidak pasti itu ya bisa ditoleransi. Kemudian memiliki gantungan harapan. Ya, karena tahu mereka ini lemah, tahu banyak hal yang tidak bisa dia kontrol, harus ada sesuatu yang jadi harapan dia yang lebih besar dari dirinya. Nah, ini karakteristik manusia, sehingga ini yang menjadi pendorong. Mau manusia kayak apapun, pasti ada tiga hal ini yang berinteraksi. Ada resiko, ada ketidakpastian, dan ada harapan. Ini yang membuat manusia itu terus mau bergerak gitu ya, mau memiliki motivasi, daya untuk hidup. Jadi kalau saya ambilkan bagannya seperti ini kurang lebih. Jadi ada di tengahnya ada uncertainty dan ada harapan, hope. Kemudian di sekelilingnya ada resiko. Jadi manusia ini hidup di tengah-tengah resiko. Di tengah-tengah resiko, semuanya ada resiko yang mengelilingi kita. Kita keluar di jalan ada resiko orang lalai, walaupun kita sudah hati-hati, kita hati-hati ada orang yang misalnya nggak pakai masker sehingga kita terkena, kita sudah teliti, ada orang yang sembrono gitu, dan seterusnya, ada resiko. Kita bisnis ada resiko gagal gitu. Tapi yang jadi obat, manusia juga punya harapan, punya gantungan harapan tadi masing-masing. Sehingga ini yang membuat manusia bisa menghadapi itu, menghadapi resiko. Sehingga tahu ada resiko, ya nggak terus melokro, tidak terus diem, karena tahu adanya harapan. Ya.
akan ada harapan itu akhir yang baik. Kemudian ada uncertainty juga, ada kemungkinan, misalnya kemungkinan bagus, masih ada kemungkinan bagus. Ada kemungkinan jelek, tapi ada kemungkinan bagus. Sehingga ini yang membuat manusia itu terus bergerak, nggak terus diam saja. Manusia yang sehat, gitu nih, manusia yang mulai sehat. Agustus. Ya, ini tiga hal ini terus berinteraksi dalam, ini adalah persepsi manusia ya, persepsi individu bahwa tentang ketidakpastian, bahwa persepsi ada risiko, ada harapan. Nah, ini yang menentukan besarnya motivasi manusia atau alasan untuk manusia berperilaku itu tiga hal ini. Nah, kita nanti lihat kalau kondisinya berbeda-beda, bisa berbeda-beda pula semangatnya, semangat hidupnya, gitu ya. Optimismenya itu berbeda-beda kalau ketiga hal ini persepsinya beda-beda. Kita lihat dalam grafik ini. Nah, ini mungkin lebih praktis yang bisa kita lihat dalam aplikasi sehari-hari. Ya. Jadi Bapak Ibu di grafik ini ada orang yang mempersepsi hidupnya itu resikonya tinggi, ya. Ketidakpastiannya rendah. Dia merasa semuanya itu pasti jelek, ya. Semua hidup ini tuh sudah pasti semuanya merasa semuanya itu jelek. Misalkan kita sudah kena masalah, ya, misalkan Bapak Ibu saat ini mungkin mendapat qadarullah ya di positif, mendapat positif COVID, terkonfirmasi positif. Wah, wes jelek ini, udah kemungkinannya yang dilihat hanya jelek saja, seolah-olah tidak ada kemungkinan baik, tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Nah, ini akan motivasinya sangat rendah, di titik paling rendah ini. Tidak mau bergerak, mungkin dimotivasi, ngelokro, macamnya. Kalau tidak ada bayangan tentang kemungkinan yang baik, ada kemungkinan sembuh, yang dilihat mungkin temannya yang mungkin sudah duluan, ya, dan tidak terselamatkan, seolah-olah hanya itu kemungkinannya. Ini akan menjadi motivasinya ngelokro, terlebih dengan harapan yang rendah. Akan motivasi sangat rendah. Jadi ini disebut dengan learned helplessness. Merasa tidak berdaya yang dipelajari. Jadi dia merasa tidak punya daya upaya lagi, tidak punya alasan untuk hidup, mungkin seperti itu. Tapi ada juga yang justru kalau ini bisa geser sedikit, diubah sedikit persepsinya, ini bisa motivasinya sangat tinggi. Dia sadar resikonya sangat tinggi, ketidakpastiannya dia tinggi itu artinya masih bisa yes, bisa no, bisa sembuh, bisa sakit, bisa baik, bisa buruk. Itu artinya ketidakpastian 50-50. Tapi yang beda adalah harapannya tinggi. Dia pasti punya optimisme, hope lebih besar dari optimisme, yang mereka punya harapan, yang yakin gitu. Nah, ini motivasi hidupnya bisa sangat tinggi. Walau tantangan optimal, dia dari sakit aku mau sembuh gitu. Ini karena dia masih punya bayangan ada kemungkinan lain selain sakit, yaitu sembuh. Kemudian ada di depan sana itu akan ada cahaya. Jadi kalau masuk gua itu akan ada ujung guanya kelihatan. Ini orang yang masih punya bayangan tentang itu masih mau jalan terus, mau mencari ujungnya ini sampai kemana. Ya. Nah, ini orang yang berada di titik tantangan optimal. Orang yang seperti ini daya juangnya sangat tinggi. Jadi misalkan Bapak Ibu punya teman, saudara yang habis bangkrut dalam konteks lain, gitu, habis bangkrut ditipu gitu ya, dia merasa tidak ada pilihan lain ya, selain bangkit lagi. Nah, ini biasanya motivasinya lebih ya, setelah dia sadar bahwa ada harapan, ada peluang lagi untuk sukses, ya, nggak terus ngelokro. Tapi ada yang misalnya habis ketipu begitu, yang deprok, yang ngelokro karena sudah merasa tidak berdaya. Nah, merasa tidak ada lagi kemungkinan lain selain kegagalan. Nah, orang yang bisa disentil gitu ya, disenggol sedikit, terus punya keyakinan akan ada harapan, itu bisa motivasinya sangat tinggi, motivasi sembuhnya sangat tinggi kalau dia sakit. Dia sadar memang dia beresiko, dia sudah mengalami malah bahaya itu, sudah merasakan langsung divonis positif gitu, dia tahu resikonya tinggi.
Tapi masih ada ketidakpastian, masih ada besok sembuh, masih ada ketemu obat, ketemu vaksin, ketidakpastian masih tinggi. Dan dia punya harapan yang tinggi. Nah, ini akan semangat hidupnya tinggi. Nah, titik yang ketiga, titik yang motivasinya sangat rendah, ini orang yang berkeyakinan ya resiko tinggi, ketidakpastian tinggi. Tapi harapannya rendah, dia nggak punya harapan. Dia ini tipe yang, ya wis, aku pasrah wae, aku manut. Kok nek kenor ayo kenor. Dulu banyak ekspresi seperti itu nih beredar. Nah ya wis gitu ya. Nah ya wis, dia nggak mau berhati-hati, nggak mau suruh pakai masker, tidak mau menjaga jarak dan seterusnya. Karena dia fatalistik. Nek wis takdir kenor ya kenor, tanpa mau berusaha, tanpa mau berikhtiar. Nah ini jenis yang ketiga ya, ini motivasinya rendah, nggak mau berusaha. Termasuk dalam kehidupan, misalkan, ya wis aku kita takdiri bodoh gitu. Aku takdiri kita gagal. Terus dia nggak mau berusaha. Kok nek aku jodohnya apa atau takdirnya apa, aku kan nggak akan sukses gitu. Dia yakin ketidakpastian tinggi, masih ada kemungkinan baik, tapi dia harapannya rendah, nggak mau berikhtiar, tidak mau berusaha, dia hanya mengandalkan kepada nasib di luar dirinya. Nah ini juga berat nih, orang seperti ini harus kita dorong untuk mau bergerak. Nanti kita lihat strateginya. Nah kemudian yang keempat, dia menyadari resikonya itu dia sedang posisi aman ini. Dia menyadari bahwa ada resiko itu, ada ketidakpastian, ya, dan harapannya tinggi, optimis. Nah orang seperti ini malah lebih bijak ketika menghadapi kehidupan, begitu lebih hati-hati. Karena oh ya kita sedang pandemi, dia sadar bahwa aku bisa jadi kena. Dia menyadari resiko itu sehingga dia berhati-hati. Orang yang sudah berhati-hati saja bisa terkena, gitu. Apalagi yang tidak hati-hati. Gitu, nah, dia sadar bahwa banyak hal yang tidak bisa dia kontrol, banyak hal yang tidak pasti, sehingga berhati-hati. Tapi dia punya harapan yang tinggi, punya optimisme, punya hope yang tinggi, sehingga dia tetap optimis menjalani hidup. Gitu. Menyusun strategi, punya rencana ke depan, tapi tetap hati-hati, tetap sadar dengan kondisi saat ini. Nah, kalau tadi disebut tantangan optimal, kalau tadi disebut tantangan optimal, ini disebut dengan peluang optimal. Ya, jadi ini peluang optimal karena mungkin resikonya dia belum mengalami sendiri, ya belum kena, tapi dia hati-hati gitu, dan dia masih punya kesempatan mempersiapkan diri untuk mengerjakan hal yang lain, gitu ya. Tapi dia menyadari resiko itu. Dia bikin acara juga hati-hati, yang sadar resiko itu. Tapi harapannya tinggi, harapan bahwa show must go on, gitu ya. Insya Allah ini akan segera berakhir. Insya Allah ini semua akan kembali normal. Tapi dia tetap sadar resiko dan bahayanya. Nah ini peluang optimal orang-orang yang berada di titik itu, motivasinya tinggi. Nah tipe yang terakhir adalah tipe yang sebenarnya merasa resikonya itu rendah, merasa saya itu aman gitu. Kemudian ketidakpastiannya rendah, ini merasa semuanya itu pasti baik. Aku ini aman lah, dunia ini aman, sebenarnya itu COVID tidak ada gitu ya. Harapannya tinggi, tenang, itu semua akan kembali normal, ini hanya konspirasi global. Gitu. Saya nggak akan kena, saya ini selama ini nggak pernah ada apa-apa gitu ya. COVID itu hanya ada di berita gitu. Ini orang-orang yang merasa berada di zona nyaman, merasa resikonya rendah, bahwa nggak ada gitu, menolak, dan ketidakpastiannya rendah. Dia merasa semua di dunia ini akan baik karena selama hidupnya semuanya lancar gitu ya. Tidak ada permasalahan sebesar ini, sehingga dia menolak, beranggapan semuanya itu pasti baik. Itu nggak ada. Dan harapannya tinggi. Nah ini orang yang lalai gitu ya, lalai merasa sudah aman. Nah ini bahaya sekali, bahaya sekali. Itu dalam konteks pandemi ini. Nah,
Tapi kalau dalam konteks kehidupan pada umumnya, orang yang berada di zona nyaman ini mungkin merasa semuanya sudah pasti, semuanya sudah stabil, semuanya sudah terprediksi. Mungkin dia sukses terus, hidupnya lancar terus, gitu ya. Seolah-olah tidak ada ketidakpastian. Semuanya ini pasti baik. Dan juga tidak merasa ada resiko. Hidupnya tenang-tenang saja selama ini. Tidak pernah mendapat kesulitan. Kalau ada kesulitan pun bisa dia atasi. Nah, harapannya juga tinggi, optimis terus. Nah, ini bahaya kalau misalkan dalam konteks organisasi gitu ya, kami gitu yang kita kami pelajari, tipe yang seperti ini tipe-tipe yang tidak mau berubah. Tipe ya wis ini wae gitu ya. Kayak gini terus aman, kayak gini wae aku juga gajian gitu. Harus mau pemenang gitu, disuruh belajar, nggak mau disuruh sekolah lagi atau disuruh apa misalkan kursus gitu ya, kamu belajar mesin baru nggak mau gitu. Nah, ini berada di zona nyaman, bahaya, seolah merasa semuanya sudah sesuai rencana dia, semuanya tidak ada kemungkinan ada anak baru yang menggantikan posisi dia. Ini kalau konteks tempat kerja. Nah, ini Bapak Ibu, di antaranya bagaimana respon individu menghadapi ketidakpastian dan resiko. Nah, ketidakpastian resiko ini ternyata menjadi penggerak kita, justru menjadi penggerak manusia untuk mengambil keputusan, untuk meraih sesuatu gitu ya. Menjadi hal-hal yang menggerakkan manusia. Tapi ada juga yang kalau tidak bisa berdamai, gitu, tidak bisa melihat resiko dan ketidakpastian dengan bijak, malah jadi itu tadi bisa jadi ekstrem kirinya adalah tidak berdaya, ngelokro gitu bahasa sederhananya, lemes gitu ya, malas, tidak mau bergerak, seolah-olah ini sudah vonis gitu ya, bahwa tidak ada harapan lagi, tidak ada kemungkinan baik. Tapi juga di sisi lain ada orang yang merasa semuanya akan baik terus, tidak ada kemungkinan gagal. Nah, ini juga sama-sama bahayanya. Orang yang berada di zona nyaman lama-lama begitu kepentok gitu ya, kok bisa sulit pulihnya, sulit nantinya. Nah, bagaimana kita mensiasati ini dalam konteks yang kami pelajari ya. Kalau karyawan ini semua ada nih di tipologi ini bisa masuk di mana-mana. Ada yang karyawan itu merasa tidak berdaya gitu ya, merasa lah aku pokoknya semua tidak adil ini, saya kayak dizolimi gitu, yang merasa nggak mau berkembang. Ada juga yang merasa karena lancar-lancar saja tidak mau berkembang lagi gitu, merasa pintar sendiri gitu. Tapi ada juga yang ya wis saya kalau kata bos ini aku akan mengikuti gitu. Nah, ini bisa dilakukan intervensi atau diberi diingatkan begitu ya masing-masing yang ada di bawah ini, golongan 1, 3, dan 5 ini. Kalau dia berada di golongan 1, bisa disadarkan ya bahwa masih ada harapan loh. Kalau dia merasa learn helplessness, merasa tidak berdaya, ilustrasi learn helplessness ini misalkan orang yang cacat ya, difabel, different abilities gitu ya, secara organ itu yang dari lahir dengan yang karena kecelakaan. Sama-sama mereka punya resiko tinggi, ketidakpasti ini juga rendah. Dia menganggap semuanya sudah buruk gitu karena pasti kalah dengan yang lengkap gitu. Orang yang cacat mungkin ya, maaf karena lahir dia belajar untuk beradaptasi gitu. Bahwa masih ada kemungkinan lain, aku masih bisa mencari cara untuk tetap bisa hidup dengan baik gitu. Ada motivator terkenal yang Nick Vujicic itu bahkan nggak punya lengan, tangan, hanya tubuh saja dan kepala gitu. Tapi bisa keliling dunia gitu. Nah, ini contoh orang yang resikonya tinggi, dia menghadapi masalah itu tidak punya organ tubuh ya. Tapi dia masih punya keyakinan ada kemungkinan baik, ada kemungkinan lain dibanding orang yang mungkin misalkan mengalami catatan setelah kecelakaan gitu ya. Kalau dia tidak bisa terbangun motivasinya, bisa jadi merasa tidak berdaya, helplessness. Merasa aduh aku nggak bisa lagi. Nah, ini ilustrasi seperti itu. Nah, orang yang berada di titik ini harus disuntik ya berupa harapan, hope. Ini penting sekali untuk teman-teman kita, saudara kita, yang mungkin kita semua yang sedang berada di titik ini, merasa tidak terlihat ya ujung gua ini, ujung terang di gua ini seolah-olah nggak kelihatan, seolah
kayaknya selamanya saya akan di sini gitu. Padahal dia mau jalan sedikit lagi berapa langkah akan kelihatan sebentar itu pas belokan gitu. Nah ini perlu disuntikkan harapan, ya. Ditumbuhkan harapan, hope, ya, bahwa sesuatu itu akan baik ya pada akhirnya. Ya, nanti kita akan bahas. Jadi digeser. Orang yang ada di titik ini digeser jadi ke titik 2. Disadarkan bahwa masih ada harapan loh. Bahwa ini bukan akhirnya. Bahwa masih ada pilihan lain, peluang lain. Peluang sembuh, peluang sukses, peluang berhasil. Nah, golongan yang kedua tadi yang fatalistik yang di bawah ini, dia perlu disenggol sedikit bahwa diam, tidak melakukan apa-apa, pasrah itu salah gitu, dari cara sudut pandang apapun, dari sudut pandang sosial, dari sudut pandang agama, salah. Bahwa kita ini Tuhan tidak mengubah nasib satu kaum gitu ya, kalau kita tidak bergerak mengubahnya sendiri, ada upaya. Nah ini orang yang fatalistik, orang yang merasa ya aku kaum ini gitu, aku tetap diri kaum ini, atau yus manut kersane Gusti tanpa kita bergerak. Nah ini perlu disadarkan bahwa Gusti Allah itu juga menuruti perasaan hambanya. Gusti Allah itu juga mengubah kalau kita berusaha berubah. Nah ini perlu disadarkan dan juga ditumbuhkan harapan juga bahwa di dunia ini tidak semuanya buruk, masih ada kemungkinan baik. Nah sebaliknya orang yang tadi di sini yang tidak mau bergerak karena dia sudah merasa ayem, merasa bahkan mungkin menolak ya. Ini disadarkan, ditumbuhkan, digeser nih ke jadi nomor 4 ini dengan diberikan resiko, disuntikkan kewaspadaan. Ini loh kamu waspada. Ini loh COVID itu nyata. Ya. Ini loh penyakit ini nyata. Bahkan yang setelah sembuh pun masih ada gejala, misalkan masih ada bekas-bekasnya. Perlu memang yang menakut-nakuti, tapi untuk menunjukkan kewaspadaan agar dia bangun dari zona nyaman dia. Dalam konteks di kantor, sekali lagi karena bidang saya di tempat kerja gitu nih. Karyawan yang di titik ini gitu memang perlu disadarkan akan resiko yang bisa jadi akan merugikan dia. Ada ketidakpastian lain bahwa ada kemungkinan jelek kamu itu bisa diganti sewaktu-waktu dan seterusnya agar dia mau bergerak. Nah ini upaya kita mengubah, ya, menggerakkan. Kalau manusia, kalau individu ini merasa motivasinya ngedrop gitu ya, ngedrop karena merasa tidak berdaya atau ngedrop karena pasrah banget gitu, atau ngedrop karena sudah merasa aman, jadi tidak mau bergerak. Ini perlu kita senggol gitu ya sedikit agar dibangun, masih ada harapan. Harapan itu masih ada terus gitu, masih ada cahaya di ujung gua sana. Kalau yang zona nyaman perlu disadarkan, didudukkan, dibukakan matanya, supaya dia waspada, ya, bahwa ada bahaya mengancam kalau kita diam saja. Nah, ini yang 3 tadi ya. Kalau ini yang 2 tadi, yang berada di titik puncak tadi ya, tantangan optimal dan peluang optimal. Nah, ini karakteristik mereka ini adalah individu yang sehat gitu ya, individu yang motivasinya tinggi, hasrat untuk hidupnya tinggi, karena dia merasa kalau yang tantangan optimal dia mengalami masalah yang berat, dia sudah kepentok, mungkin dia sudah mengalami sakit. Tapi ini individu yang sehat, dia sadar bahwa itu tadi, dia itu memang ciri khas manusia, vulnerable, rentan, lemah ya. Karena ada kekuatan lain yang berkehendak di luar sana. Tapi juga punya berkehendak lain juga, ada harapan, sehingga bahwa yang memberikan situasi ini juga bisa mengubah situasi ini juga menjadi yang kita harapkan. Makanya terus kemudian berdoa, berharap, itu terus berusaha. Yang dirawat juga vitamin diminum, makanan diminum, olahraga, tetap happy gitu ya. Dia ada di titik ini, kepentok gitu, tapi dia meyakini bahwa ada harapan. Bahwa Tuhan punya kemungkinan lain untuk saya. Bahwa ada harapan positif. Nah, individu yang berikutnya, dia yang belum kepentok masalah, belum kepentok resiko yang tinggi, resikonya sedang gitu ya. Dan dia juga mengalami ketidakpastian juga. Dia menyadari bahwa hidup ini tidak pasti. Manusia ini lemah, ya. Menyadari bahwa manusia ini lemah,
manusia ini tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa bergantung tanpa kekuatan yang lebih besar gitu. Sehingga dia membuat rencana tapi tetap sadar bahwa ada kemungkinan gagal. Sehingga kalaupun gagal, dia akan sehat gitu ya. Tidak kemudian langsung mutung gitu, tidak langsung drop, tidak langsung down. Karena justru dia karena menyadari bahwa dia ini lemah, sehingga ada kemungkinan yang di luar kendalinya, ada yang di luar kontrolnya. Sehingga kalau dia bikin plan, ada plan A, plan B, plan C gitu. Karena sadar bahwa tidak ada yang sempurna, ada sesuatu yang di luar kendalinya. Nah, ini banyak terjadi ya kemarin, banyak yang kemudian gagal menikah, gagal resepsi gitu, sehingga malah ada gangguan gitu. Karena meyakini sesuatu itu sudah pasti sesuai rencananya gitu. Sudah ngundang 1.000, sudah nyebar undangan 2.000, udah ada pejabat yang mau datang, udah gedung udah mewah-mewah. Ternyata ada pandemi gitu ya, berubah semua. Ditunda-tunda, baru beberapa bulan yang lalu itu hanya 100 undangan. Itu bisa ngedrop. Tapi kalau pribadi yang sehat, ini sudah kehendak Allah ya. Ini peristiwa yang tidak mungkin, tidak ada kekuatan besar di balik ini. Itu malah jadi reaksinya malah jadi bagus. Seperti kita yang saat ini, insya Allah ya. Semua yang ada di ruangan ini, insya Allah. Kita insya Allah pribadi yang sehat, menyadari bahwa semua ini kehendak Allah. Gitu. Jadi kita tidak kemudian mutung, lokro, menyesali keadaan, atau bahkan menyalahkan. Ya. Menyalahkan hidup, menyalahkan pembuat hidup. Na'udzubillah. Nah ini adalah orang yang berada di peluang optimal, pribadi yang sehat. Berencana tetapi sadar bahwa ada kekuatan yang besar di luar sana. Manusia ini lemah, sehingga dia tetap menjaga harapan baik, tapi tetap sadar kalau gagal ya, dia tetap tidak masalah. Tetap ada harapan lain, karena harapannya besar. Inilah pentingnya harapan Bapak Ibu. Jadi kita harus menjaga harapan, hope. Nah ini berbeda ya dengan ekspektasi, ekspektansi bahasa Inggrisnya. Ekspektasi berbeda dengan harapan. Harapan lebih dalam, lebih kuat, lebih positif untuk jangka panjang. Kalau harapan misalkan kalau orang tua sama anak ini biasanya kalau punya harapan gitu ya, insya Allah anakku soleh, tabunganku akhirat gitu ya. Kalau pas nakal-nakal, ya dia didoakan tetap positif gitu. Aduh, ini mungkin jadi anak soleh gitu. Banyak cerita bahwa anak yang nakal masih Imam As-Sudais itu ya, dulu nakal sekali kan ini. Kecil ketika pas nakal, ibunya doain, ya Allah semoga kamu jadi imam Masjidil Haram gitu. Artinya hope, punya harapan yang baik, walaupun kondisi saat ini jelek gitu, nakal, tapi didoakan tetap baik. Itu harapan. Tapi kalau ekspektasi itu membuat lebih mudah kecewa karena jangka pendek gitu ya. Wah, ini wis sekolah iki kok ora bakti ya, kok ora dadi anak soleh ya. Aku gelo gitu ya wis nyekolahke. Harapan guru membawa nama baik keluarga misalnya. Nah, itu lebih mungkin ekspektasi. Kalau hope lebih panjang lagi. Ya. Nah ini yang harus kita jaga adalah hope. Karena dengan hope yang kuat kita tidak mudah kecewa, tidak mudah patah hati, patah semangat. Lebih besar. Dan nah ini kita beruntung ya. Ini sains gitu ya, dipelajari di psikologi ini banyak yang tidak beriman juga gitu ya, ilmuwan-ilmuwannya gitu. Dan bingung menghadapi fenomena manusia-manusia yang bisa menghadapi masalah yang dengan tetap tabah, dengan tetap tidak marah-marah, tidak mutung, tetap sehat jiwa, itu kadang bingung dijelaskan gitu. Seperti dulu gempa 2006 itu ya, kami mendampingi dosen-dosen cerita ya, dosen-dosen kami mendampingi tim dari Jerman gitu ya. Ketika recovery rumah itu banyak yang heran, ini kok banyak orang yang tidak sehat jiwa ya di sini ya. Rumahnya hancur tapi mereka senyum gitu, mari silakan gitu ya, mengambilkan kursi duduk gitu ya, monggo gitu. Ini nggak sesuai antara kondisi dengan ekspresinya, ini mereka nggak sehat jiwa gitu. Orang-orang Barat bingung gitu ya dengan fenomena yang mereka lihat gitu, gempa 2006. Padahal ya kita punya penjelasan lain gitu, bahwa kita mungkin merasa bahwa ada kekuatan besar yang berkehendak ini, sehingga kita hanya bisa mengikuti gitu. Jadi tidak ada masalah, kita tidak akan terlalu kecewa, ini sudah digariskan. Nah, ini yang
tidak bisa dipahami begitu saja gitu. Nah, ini kekuatan kita Bapak Ibu, kita sebagai insya Allah ya orang beriman punya keyakinan bahwa ada kekuatan besar di luar sana. Ini bisa menjadi sumber hope kita, sumber keyakinan kita bahwa ini semua itu tidak kebetulan, bukan kebetulan. Kenapa saya yang mengalami ini, kenapa bukan orang lain, ini pasti bukan kebetulan. Nah, ini yang malah justru akan menguatkan kita. Ini ada kekuatan besar yang kita pas sekeren apapun kita nggak bisa mengendalikannya. Nah, ini adalah malah menumbuhkan hope. Kita sebagai malah justru memperkuat, semakin kuat imannya gitu ya, malah semakin positif responnya walaupun dia mengalami situasi yang seperti ini. Nah, kita beruntung sebagai orang beriman. Coba kalau orang-orang yang tidak punya keimanan ya, ateis, orang-orang yang menuhankan teknologi, menuhankan tidak percaya sains gitu, menghadapi situasi seperti ini isinya cuma mutung, marah gitu ya, menyalahkan Cina, menyalahkan Wuhan, menyalahkan pasar hewan gitu, nggak habis-habis gitu. Tapi kita justru karena punya keyakinan bahwa ada kekuatan di luar sana yang jauh lebih besar, ada skenario ilahiyah gitu ya, kita justru lebih tenang, punya hope yang besar. Kalau bisa membuat seperti ini, pasti bisa menghilangkan seperti ini dengan cepat. Nah, ini yang bisa kita yakinkan, ya, kita tanamkan ke kita gitu. Kalau kita sedang mengalami situasi yang berat, gitu, buruk, gitu, kita bisa meyakinkan bahwa hope itu endingnya itu akan baik gitu. Nah, kalau belum baik itu berarti bukan endingnya, gitu. Ini belum akhirnya. Kita harus berkeyakinan bahwa akhirnya itu nanti insya Allah akan baik kalau kita menjalaninya dengan prosesnya dengan baik. Kalau kondisinya ternyata belum baik, nah ini berarti belum bagian akhirnya, jadi masih ada perjalanan berikutnya. Inilah indahnya kalau kita di umat Islam ya. Bahkan kalaupun meninggal itu pun masih punya harapan hope yang baik gitu. Insya Allah ini husnul khotimah. Nah, ini adalah hope yang tidak bisa dipatahkan. Nah, ini tantangan kita Bapak Ibu di suatu seperti ini, khususnya Bapak Ibu yang mungkin sekarang sedang menjalani ujian, mengharapkan pada resiko, mengharapkan pada ketidakpastian. Yang bisa kita lakukan adalah menyuntikkan hope sebesar-besarnya. Nah, memberikan harapan dari manapun kita dapatkan ya. Nah, tapi harapan terbesar ya tentu saja dari yang Maha Pencipta, yang Maha Berkehendak itu tadi, yang menciptakan kondisi ini semua. Sehingga kita malah jadi lebih tenang, lebih tentram, bisa masih punya semangat hidup dan masih ada harapan. Demikian kiranya Bapak Ibu pembahasan sharing, berbagi tentang bagaimana kita berdamai ya. Kita selalu berhadapan dengan resiko, kita akan selalu berhadapan dengan ketidakpastian. Tapi selama masih ada hope gitu ya, secara saintifik ya, secara ada rumusnya itu ada hitung-hitungannya, masih kita bisa memiliki semangat hidup yang tinggi. Demikian Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Monggo apabila ada diskusi, ada sharing, ini bagian dari kita saling memberikan support ya satu dengan yang lain. Baik. Iya, maturnuwun Mas Abdul. Baik, terima kasih kepada Bapak Lukman Tifa Perwira atas sharing-sharingnya malam hari ini. Tentunya memberikan kita pelajaran baru, pengetahuan baru, sehingga Bapak Ibu kita bisa belajar bersama-sama. Dan yang paling penting Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan adalah selalu berpikir positif. Nah, berpikir positif ini adalah merupakan kunci utama sehingga kita bisa menjalani hidup dengan baik. Nah, seperti quotes-nya ini, kalau memang hari itu tidak baik, berarti ini belum bagian akhir. Nah, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami persilahkan jika ada pertanyaan, jika ada yang ingin mengkonfirmasi, jika ada yang ingin yang saling bertukar pikiran, monggo kami persilahkan. Bapak Ibu. Baik, jika tidak ada, Bapak Lukman mohon izin bisa materinya di-share, ada yang meminta untuk di-share materinya. Boleh. Baik, itu Bapak Ibu, jika memang tidak ada pertanyaan, jika insya Allah sudah paham semuanya, insya Allah ada hikmah-hikmah, ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil pada materi kita malam hari ini.
Ini ada Yang paling pertanyaan penting. Mas Afdol di kolom chat, mungkin bisa dicek. Oh ya, di chat saya tidak ada ini, Pak. Oh, tidak ada. Mungkin direct. Oh, iya, ada direct nih. Ya, Baik, saya silakan. bacakan langsung saja. Siap. Jadi saya merangkap MC ini ya. Iya. Assalamualaikum Pak Lukman. Terkadang kita marah karena merasa rekan against us, yang melawan kita. Apa yang harus kita lakukan? Ini mungkin dalam konteks setting tempat kerja begitu ya. Kalau merasa lingkungan ataupun teman-teman kita merasa mungkin melawan kita, memojokkan kita, mungkin ya kalau kita sebut office politics gitu ya, ada politik-politik di kantor gitu. Nah ini bagaimana gitu, kita marah. Nah ini juga perlu kita sadari, ini kitab di peta tadi ya, ini adalah bagian dari resiko dalam bekerja ya. Pasti ada resiko ini, resiko atasan yang galak gitu, bos yang nggak mendukung, rekan kerja yang rese gitu ya, rekan kerja yang nggak nyenangin. Nah, ini adalah semua bagian dari dinamika dalam tempat kerja, dan ini bagian dari resiko pekerjaan. Nah ini rumusnya itu tadi, kalau ada resikonya tinggi, agar kita masih bisa semangat menjalani, apa yang bisa kita besarkan gitu tadi ya, adalah hope-nya, harapannya. Yang kita bisa lakukan melihat sumber harapan apa yang masih ada di sana gitu ya. Apa yang masih jadi titik terang di sana itu apa? Katakanlah, oke, temanku nyebelin gitu, tapi atasanku ini sangat suportif. Dan mungkin kita semua menyadari ya, kalau di bekerja itu dapat atasan yang bagus itu rezeki ya, bagian dari rezeki. Gaji kita mungkin nggak seberapa, tapi kalau punya atasan yang bagus itu luar biasa rezeki ya, bisa mengembangkan kita. Ini mungkin dilihat apa yang teman kerja nggak bagus, tetapi apa yang masih jadi sumber hope kita ya. Kalau bisa jangan ekspektasi, kalau sekarang kecewa ya, hope-nya bisa apa, atasan kah gitu, atau mungkin pengalaman kah, pengalaman kerja di situ tuh sangat berharga loh gitu. Nah ini bisa dijadikan alasan untuk kita terus memperbesar hope, sehingga kita masih punya motivasi yang tinggi gitu, cari. Memang kadang-kadang kalau situasi sedang tidak nyaman, semuanya kayak keblok gitu ya, semuanya jadi kayak jelek semua gitu. Kita habis dimarahin atasan itu, makan siang yang biasanya enak saja jadi nggak enak gitu. Itu keblok gitu semua, seolah-olah tidak ada sumber harapan. Nah ini kalau ditanya bagaimana, cari sumber hope itu tadi. Tentu saja hope yang jauh lebih besar ya, hope kekuatan ilahiyah tadi ya. Ada nggak nilai pahala di sini? Enggak, ini kerjaku bernilai pahala enggak? Ternyata aku membiayai adikku, membiayai orang tuaku, itu tadi jadi resiko tadi jadi terasa kecil gitu. Nah, itu salah satu contoh kita mencari hope, sumber hope. Itu kurang lebih ya, penanya yang DM ini. Siap. Ada lagi nih Mas? Yang Pak Hermacan ini. Oh, ini baik. di everyone. Ya. Okay. Saya bacakan Pak Lukman. Jika kita tidak sejalan dengan atasan atau pimpinan karena merasa tidak terayomi, bagaimana strategi yang harus kita lakukan atau kita hadapi? Apakah kita menghindar atau mengikuti alur dari atasan kita? Padahal kita tahu kita tidak sejalan dengan atasan kita. Nah, bagaimana Pak Lukman? Nah, ini topiknya jadi topik ini ya. Ya tadi salah kenalannya ya, jadi topiknya. Tapi ya malah lebih relate ya, karena bisa dijawab. Kalau yang sifatnya sangat personal, mungkin malah sulit menjawab. Karena ini banyak pengalaman juga kalau di bidang ini ya. Bagaimana? Nah ini strategi ya, memang seni ya. Di kantor itu kita memang menghadapi office politics gitu ya. Memang seni gitu. Kita memegang prinsip atau kita mengikuti arus gitu, atau seperti apa gitu. Nah ini tergantung positioning kita gitu ya. Positioning kita seberapa kuat gitu. Kalau kita punya positioning yang kuat ya, kita expert di situ, kita punya bargaining power ya, kita punya daya jual yang lebih, kita dibutuhkan di saat itu, kita bisa memegang prinsip gitu ya. Memegang prinsip bisa jadi kita kepakai banget, kita punya keahlian yang dihargai di situ, kita nggak cocok sama atasan kita, tapi atasan kita tuh malah cocok sama kita gitu ya, merasa kita ini aset gitu. Nah ini kalau kita posisi bargainingnya kuat,
bisa menyelesaikan prinsip gitu. Nanti malah atasannya yang dimutasi gitu ya, terus atau kamu dipindah ke tempat lain, dapat atasan yang lebih sejalan. Tapi kalau kita belum punya posisi itu, orang baru gitu ya, tidak punya bargaining position yang kuat gitu, ya ini tergantung kita mau memang perlu bertahan di situ gitu ya, karena sumber rezekinya baru di situ, atau mau megang prinsip. Nah, dan seberapa toleran kita terhadap pelanggaran prinsip itu. Kalau prinsipnya prinsipil ya tentang integritas, nah ini tentu saja tidak bisa dikompromi gitu ya, berkaitan dengan keberkahan gaji kita gitu. Nah ini monggo ya, ini kembalikan ke kita. Tapi kuncinya tadi di bargaining position tadi. Kalau kita bisa bargain, kita bisa kencang gitu ya, megang prinsip gitu. Malah lingkungan yang akan mengikuti kita. Jadi kadang kalau kita belum punya bargaining position ya malah disingkirkan gitu ya, di kena politik tadi gitu. Itu kurang lebih Pak Hermansyah. Baik. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan kembali. Ada lagi nih dari Mbak Reni. Oh ya, baik. Bagaimana caranya memotivasi tim kerja yang seluruhnya anak milenial, yang kerjanya selalu harus diperintah, padahal kita selalu memberi contoh dan mengingatkan terus-menerus agar mereka punya kesadaran diri. Bagaimana ini Pak? Menarik ini, karena dalam kalimat ini ada yang agak bertentangan gitu nih dari yang keumuman, karena biasanya milenial itu justru bukan identik dengan menunggu perintah gitu ya. Milenial itu justru identiknya dengan inisiatif, dengan tidak mau diperintah, tidak mau diatur gitu. Dia punya ritme kerja, orang anak milenial itu merasa punya pola kerja sendiri. Anak milenial itu merasa mereka unik gitu. Anak milenial itu merasa mereka itu spesial gitu. Punya saluran YouTube sendiri, punya channel TV sendiri, punya media publikasi sendiri yaitu Instagram gitu. Mereka merasa semuanya unik. Termasuk saya ini juga masih milenial Mas Abdul ya. Milenial sampai lahiran 98 itu masih milenial. Nah, itu salah satu karakteristiknya seperti itu gitu ya. Nah, kalau mereka tidak mau bergerak gitu ya, menunggu perintah, ini mungkin ada yang kurang pas gitu ya dari cara memotivasinya gitu. Nah, terlalu direktif, terlalu di A, B, C, D, Z, tidak ada ruang untuk mereka mengembangkan cara kerja mereka sendiri, bisa jadi gitu ya, sehingga tidak merasa ada challenge-nya. Nah, ini bukan aku saja bisa ini kalau kayak gini, karena mereka tadi masing-masing merasa unik tadi ya, diberikan ruang untuk bekerja dengan cara mereka, diberikan ruang untuk mereka membuat usulan bagaimana cara menyelesaikan tugas ini, proyek ini. Nah, bisa jadi di sana anak-anak jadi merasa klik gitu dengan dirinya. Oh ya, ini pekerjaan ini gue banget gitu ya. Ini memerlukan keahlianku, ini memerlukan skillku. Nah, bisa jadi dengan itu mereka tidak perlu diperintah lagi, malah mereka malah yang berinisiatif. Nah, memang kami dulu, saya dulu juga rekruter gitu ya, merekrut anak-anak lulusan SMA, SMK gitu ya. Memang ada yang seperti itu gitu ya, anak milenial yang jadi tidak mau bergerak gitu karena merasa tidak cocok, nggak gue banget gitu. Nah, seringnya mereka tidak bergeraknya karena itu, nggak gue banget nih, tapi aku butuh pekerjaan ini gitu. Nah, ini sementara memang waktu itu di industri, jadi tidak bisa mereka bekerja semuanya sendiri gitu. Nah, ini jadi konflik yang perlu kita suntikkan, semangat pembelajar itu, bahwa kamu tidak selamanya bisa memenuhi apa yang kamu harapkan. Ada proses saatnya kamu membangun pengalaman dulu, membangun track record dulu gitu. Jiwa milenial itu ditekan, jiwa keunikan itu ditekan dulu untuk kamu mengasah diri, menempa diri untuk nanti kamu bisa tampil gitu setelah punya modal, setelah punya pengalaman, setelah punya. Nah, ini yang bisa kita suntikkan mungkin ya. Karena saya juga mengalami waktu itu menghadapi anak-anak milenial yang merasa unik dan pekerjaannya nggak mereka banget, nggak gue banget gitu, tetapi mereka butuh gajinya gitu. Nah, ini yang treatmentnya seperti itu. Tekankan bahwa
akan ada saatnya kalian akan seperti itu, tetapi belum sekarang. Ini momennya kamu ini sedang menempa diri gitu. Nah, ini bisa jadi mengubah mindset mereka dulu. Begitu kurang lebih. Baik. Tadi ada yang Baik. raising. Oh ya, Pak Suprihatin tadi nggih, sepertinya. Pak Suprihatin tadi sudah raise hand. Apakah ingin bertanya Pak Suprihatin? Sudah aman kayaknya nih. Baik. Kalau itu, kalau jika tidak ada pertanyaan lagi. Oh, ini ada lagi. Oh, jadi ada. Waduh, jadi banyak nih. Tidak apa-apa, Pak Lukman. Insya Allah masih ada waktu sedikit. Baik, berikutnya. Bila lingkungan kerja kita lebih banyak mencari aman, sehingga apa yang diinginkan pimpinan mereka jalankan. Mereka jalankan. Padahal mungkin hal tersebut tidak benar. Lalu apa yang bisa kita sikapi? Oke, ya, berkaitan dengan dinamika kerja di tempat kerja lagi ya, terkait dengan pimpinan juga. Menarik ini. Gimana ya kira-kira? Ya, ya sering terjadi ya dinamika idealisme kita dengan pimpinan yang berbenturan gitu, atau tidak sejalan. Ini memang sering terjadi. Mencari aman ya. Ya bisa jadi kita memang perlu melihat situasi gitu ya, perlu melihat norma kelompok gitu, norma tim gitu, ada di level mana tim ini gitu. Memang sedang cruising di ocean gitu ya, sedang santai gitu, sedang kayak kapal pesiar gitu, santai berjalan sajalah apa adanya, yang penting sampai itu di tujuan gitu. Atau situasinya sedang seperti naik rafting gitu ya, naik karung jeram gitu, yang perlu semuanya bergerak, semuanya perlu cari cara gimana agar selamat. Nah, ini mungkin juga berdasar konteks juga kita sedang berada di posisi mana. Kalaupun ternyata kita cukup ya dengan menjalankan apa yang ada, kita menjalankan SOP, menjalankan tugas harian, itu bisa jalan dan aman, semua happy, ya apa salahnya gitu ya. Yang kadang-kadang yang menonjol gitu, yang terlalu ini bisa jadi kalau tidak sejalan gitu ya dengan norma yang lain, itu bisa malah kemudian kena politik gitu ya, paku yang menonjol itu dipukul gitu. Nah, ini yang sedihnya memang seperti itu gitu ya. Tetapi ya itu tadi kita perlu melihat situasi gitu, dan juga mencari gitu ya, mencari mitra gitu ya, mencari yang sevisi gitu ya. Kalau kita ketemu atasan, katakanlah manajernya nggak bagus, tapi ketemu supervisor gitu yang sama-sama semangat, sama-sama pengen membuat perubahan, nah itu kita bersinergi begitu ya, bersinergi. Siapa tahu kalau suara kita satu itu nggak didengar, tapi begitu kita bersinergi mengajukan ke atasan harus begini begitu, menjadi lebih didengar gitu. Karena tahu juga atasan ono siar kok gitu ya, nggak cuma sendiri gitu. Ada yang mau berubah, ada yang mau usul nih ya siap mikul gitu ya. Nah, bisa jadi gitu. Nah, ini sangat tergantung konteks ya, sangat tergantung situasi. Nah, ini perlu diskusi ini, karena situasinya seperti apa kita nggak tahu. Ini kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Memang sulit dealing with office politik dengan atasan, itu memang sulit. Tapi kata kuncinya kalau kita punya expertise, kita punya spesialisasi, kita menghargai gitu ya keahlian kita, pengetahuan kita, itu kita akan jauh lebih mudah sih untuk bersikap gitu ya. Gitu. Ada lagi nih Mas. Bagaimana cara membangun solidaritas dalam kerja tim? Ini menarik juga nih, Pak Lukman. Ya, nyambung mungkin tadi ya dengan konteks anak-anak sekarang gitu ya. Kalau dalam tim itu banyak penelitiannya gitu ya, bahwa orang bisa termotivasi dalam bekerja itu karena apa? Gitu. Dalam kerja tim kita perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang memotivasi individu gitu, tidak hanya gaji, tidak hanya upah, tidak hanya hasil yang dihasilkan dari kerja tim itu, tetapi individu juga termotivasi karena
Satu, seberapa bermakna kerja itu buat dia, ya. Seberapa spesifik pekerjaan itu buat dia, seberapa aku mengeluarkan keahlianku terhadap di pekerjaan ini. Gitu. Bayangkan saja misalkan ada satu tim yang bekerjanya sangat terspesialisasi, masing gawe proposal gitu ya, sekretarisnya ada 3 gitu ya, sekretaris 1, 2, 3 atau mungkin 4. Kalau sekretaris 3-nya meninggal baru dia dilantik gitu ya, baru kerja gitu. Jadi sekretaris 4 sangat spesialis tugasnya, yang satu bikin proposal, satu revisi, satu ngeprint, satu ngecap. Nah itu gimana? Gimana mau dia motivasinya terjaga? Gimana mau dia mau merasa bagian dari tim itu? Karena setiap orang project dia kan bagian ngecap terus, dia bagian ngeprint terus, dia bagian motivasinya akan turun, merasa nggak jadi bagian penting dalam tim itu. Tapi beda kalau ubah struktur kerjanya. Kamu event A, kamu mulai buat proposal sampai ngeprint sampai ngecap ya. Kamu event B, kamu mulai bikin sampai nyetak sampai ngeprint. Nah, ini akan merasa berharga. Dia akan merasa lebih bermakna terhadap pekerjaannya. Oh, kita harapanku gitu. Nah, ini keperasaan merasa berharga, merasa jelas perannya dalam tim itu akan membuat salah satu penyumbang soliditas tim gitu. Oh, aku tuh dianggap loh, kehadiranku tuh penting loh di tim ini, sehingga masing-masing akan merasa seperti itu, akan jadi lebih solid. Kurang lebih salah satu strateginya seperti itu. Jadi kita sebagai pemimpin, sebagai leader perlu mengatur dalam pembagian tugas. Gitu. Juga dipertimbangkan dengan tingkat kematangan tugas anggota timnya. Ada yang anggota baru langsung diberi garapan oleh banget juga akan dimotivasi. Gitu. Anggota yang senior, yang sudah lama, jadi sekretaris sudah bertahun-tahun ya di ranting itu misalkan ya kita kerja, kita tahu-tahu jadi ketua di situ misalkan, sekretarisnya lebih pengalaman tapi kita malah ngekon gitu ya, detail banget, ini diginiin ya, ini diginiin ya, ini ya malah demotivasi juga. Udah dia dilepas saja, diarahkan aja terus dilepas, nanti tahu-tahu jadi. Nah ini juga bagian dari memanage tim gitu sesuai dengan kematangannya. Begitu juga anak baru gabung ya, baru mau aktif di organisasi di Orto misalkan, langsung diberi garapan oleh banget tanpa dibina, tanpa dibimbing. Ini juga akan mental juga sebaliknya. Ini juga salah satu penimbang soliditas tim juga. Masing-masing merasa bermakna dengan tugasnya, masing-masing merasa dia punya peran terhadap kerja tim itu. Itu kurang lebih. Baik. Ada pertanyaan terakhir Bapak Ibu? Jika ada masih ada pertanyaan? Jika tidak, maka akan kami tutup. Baik, alhamdulillah. Jika tidak ada pertanyaan, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Lukman Tifa Perwira atas materinya dan sharing-sharingnya malam hari ini, serta jawaban-jawaban dari berbagai pertanyaan yang cukup unik-unik dan menarik malam hari ini. Tentunya memberikan kita ya harus semangat dari segi kerja dan lain sebagainya. Yang penting adalah sisi positif kita harus kita tunjukkan terus-menerus Bapak Ibu, sehingga kita bisa selalu meningkatkan kinerja kita. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan dimudahkan dalam berbagai macam pekerjaan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih telah bergabung di kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Dari manapun Anda berada, dari Cirebon dan lain sebagainya, kami ucapkan terima kasih telah mengikuti kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Semoga ada hikmah yang bisa diambil untuk kita jalankan di kehidupan kita masing-masing. Kita akhiri kajian kita malam hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.